Suling emas. Jilid 14 bagian 1. Monyet itu menggereng, meronta, namun aneh sekali, tanpa disadari oleh Busong sendiri, tenaganya terlalu besar untuk monyet itu yang tak mampu bergerak dalam jepitannya. Di luar kesadarannya, dalam keadaan penuh kekhawatiran dan kemarahan itu, tenaga sakti dalam tubuhnya yang memang telah terkumpul berkat latihan pernapasan dan siulian, kini bergerak tersalur ke lengannya sehingga jepitannya amat kuat. Sayang sekali bahwa Busong tak pernah mempelajari teori ilmu berkelahi, maka ia tidak dapat melanjutkan perkembangannya. Kalau ia dapat sedikit saja bermain silat, tentu ia telah berhasil merobohkan binatang itu dan merampas Eng-Eng. Kini dengan bingung ia hanya menarik-narik lengan Eng-Eng dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tetap menjepit leher monyet besar. Sebaliknya binatang itu adalah binatang yang mengandalkan hidupnya dengan kekerasan dan perkelahian. Maklum ia tidak dapat melepaskan diri dari jepitan yang amat kuat dan maklum pula bahwa lawannya ingin merampas wanita dalam panggulannya, ia sengaja melepaskan tubuh Eng-Eng. Busong terkejut karena tiba-tiba tubuh Eng-Eng dapat ia tarik sehingga hampir terbanting jatuh. Terpaksa ia melepaskan jepitan pada leher dan menerima tubuh Eng-Eng. Siapa kira monyet itu cerdik dan cepat sekali. Begitu lehernya dilepaskan, monyet itu membalik dan tiba-tiba Busong terpelanting karena perutnya dihantam sekerasnya. Di lain saat ketika tubuhnya terpelanting, Eng-Eng telah berhasil diserobot kembali dan dipanggul terus dibawa lari. Binatang jahat, hendak lari kemana kau? Busong sudah bangkit lagi dan mengejar. Monyet itu ketakutan, agaknya ia tahu bahwa lawannya amat kuat. Dihantam sedemikian kerasnya tidak mampus, bahkan mengejar lagi. Cepat monyet itu melompat-lompat dari batu ke batu naik ke puncak. Puncak api yang menakutkan. Sebagai seorang manusia, Busong yang tidak terlatih tentu saja payah mengejar seekor monyet yang mengambil jalan pendakian yang amat sukar itu. Namun Busong tidak gentar dan terus mengejar, walaupun ia mulai tertinggal jauh. Bukan main sukarnya perjalanan ke puncak. Amat curam dan sekali saja kaki terpeleset, tentu tubuhnya akan melayang ke bawah ratusan meter dalamnya dan akan terbanting hancur di atas batu-batu karang di sebelah bawah. Kalau saja ia tidak sedang marah dan gelisah memikirkan nasib Eng-Eng, agaknya biar Busong seorang pemberani pun akan ngeri kalau melihat ke bawah. Ia mengejar terus dan hanya beberapa belas meter lagi, monyet itu tentu akan mencapai puncak. Binatang jahat, lepaskan dia! Berkali-kali Busong berseru marah dan mempercepat pengejarannya. Tiba-tiba terdengar kelepak sayap dan tampaklah tubuh burung Raja Wali Hitam yang besar itu menyambar turun. Melihat burung itu, Busong cepat berseru, "Hek Tiauko, saudara Raja Wali Hitam, tolonglah Eng-Eng." Hajar monyet busuk itu, aneh sekali. Burung itu agaknya mengenal Busong yang telah menolong anaknya dan agaknya mengerti pula bahwa monyet itu musuh Busong. Ia menyambar ke bawah dan dengan kuku-kuku yang runcing mengerikan, ia mencengkeram ke arah kepala monyet yang memanggul tubuh Eng-Eng. Namun monyet itu pun bukan binatang sembarangan. Dengan geram marah monyet itu menggerakkan tangan kanannya menghantam. Burung Raja Wali menggerakkan sayapnya dan tubuhnya mumbul sedikit, mengelak hantaman monyet, kemudian mencengkeram lengan kanan monyet itu. Cep, krakek, sekali kedua kaki Raja Wali bergerak, lengan monyet itu hancur. Daging kulitnya robek-robek, tulangnya patah-patah. Monyet itu memekik keras. Karena ia menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi lawan yang kuat itu, tanpa terasa lagi ia melemparkan tubuh Eng-Eng dari pundaknya. Untung Busong sudah tiba di situ dan cepat pemuda ini menubruk Eng-Eng dan mencegah tubuh gadis itu terguling ke dalam jurang. Karena tempat di situ amat berbahaya dan satu-satunya tempat yang agaknya dapat dipakai merawat Eng-Eng yang masih pingsan hanya di puncak yang tinggal beberapa meter lagi, Busong memanggul tubuh Eng-Eng dan merayap naik sambil jalan memutar, menjauhi tempat pertempuran. Agaknya pekik monyet tadi telah menarik datang kawan-kawan karena dari atas puncak itu berloncatan banyak sekali monyet besar-besar seperti yang menculik Eng-Eng. Namun monyet pertama begitu memekik, kepalanya sudah hancur dicengkeram Raja Wali Hitam, dan begitu monyet-monyet itu datang menyerbu, terjadilah pertandingan yang amat hebat dan menarik. Monyet-monyet itu liar dan ganas. Andai kata Raja Wali Hitam tidak pandai terbang, tentu ia takkan sanggup menghadapi monyet yang puluhan banyaknya itu. Namun Raja Wali Hitam adalah seekor burung raksasa. Dikeroyok puluhan ekor monyet itu, ia sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan kelihatan gembira sekali. Sambil mengeluarkan suara menantang-nantang, burung itu terbang mengitari tempat itu dan sekali-kali menyambar ke bawah merobohkan seekor monyet. Monyet-monyet itu memekik-mekik marah,
berjingkrakan dan ada pula yang menyambitnya dengan batu. Hiruk-pikuk di bawah puncak itu, ramai sekali pertandingan antara Raja Wali Hitam yang dikeroyok banyak monyet. Sementara itu, Busong mencapai puncak. Bukan main indahnya pemandangan di puncak itu. Puncak penuh dengan hutan pohon yang besar-besar dan berdaun merah. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa puncak ini tampak kemerahan seperti api yang menyala dari jauh. Namun pada saat itu, perhatian Busong seluruhnya ditujukan kepada Eng-Eng sehingga ia tidak mempedulikan keindahan pemandangan, melainkan cepat-cepat ia menurunkan tubuh Eng-Eng di atas tanah. Eng Moy, Eng Moy. Busong mengguncang-guncang pundak Eng-Eng dan merasa gelisah sekali melihat gadis itu meramkan mata dengan muka pucat. Eng-Eng merintih lirih, menggerakkan kepala ke kanan kiri dan membuka matanya perlahan. Pemandangan pertama ketika ia membuka mata adalah hutan kemerah-merahan di depannya. Gadis ini kaget, bangkit dan merangkul Busong, kemudian berkata, "Songko, apakah kita berada di surga?" Busong mendekap kepala itu, memeluknya dengan hati sebesar bukit. Ia mencium rambut di kepala itu dan berbisik, "Tidak, Moy Moy. Kita masih hidup. Kita diselamatkan burung Hek Tiao yang kini masih bertanding dikeroyok banyak monyet jahat." "Bagaimana, Moy Moy? Kau tidak apa-apakah? Tidak sakit-sakit tubuhmu?" Mendengar suara penuh getaran ini, terharulah hati Eng-Eng. Perasaan wanitanya dapat menangkap rasa kasih sayang yang amat besar dari pemuda ini kepadanya. Ia mengangkat muka, menggelengnya kemudian merangkul leher Busong. Baru saja terlepas dari bahaya maut, membuat hati kedua orang muda ini makin dekat dan saling menyayang. Kali ini Eng-Eng tidak marah ketika Busong menciumnya penuh kasih sayang, ciuman yang dilakukan saking girangnya hati melihat kekasihnya selamat. Eng-Eng tidak marah, malah tanpa sengaja ia mempererat rangkulannya. Tiba-tiba Busong mendorong tubuh Eng-Eng ke samping sambil berkata kaget, "Moy Moy, awas." Matanya terbelalak memandang ke depan. Eng-Eng terkejut sekali, cepat memutar tubuh sambil melompat berdiri di samping Busong yang sudah berdiri pula. Dan ia pun terbelalak kaget ketika melihat bahwa di depan mereka telah berdiri seekor monyet berbulu merah yang besar sekali, lebih besar dari manusia. Bulu monyet ini halus dan merah, matanya juga merah. Taringnya yang putih mengkilat tampak jelas karena monyet ini meringis dan matanya memandang penuh ancaman. Mengingat bahwa kekasihnya tidak pandai silat, Eng-Eng segera maju dan berkata perlahan, "Koko, kau sembunyilah." Kemudian gadis ini dengan gerakan gesit sekali menerjang maju, mengirim pukulan ke arah dada binatang itu, sedangkan kakinya membuat gerakan menyapu kaki. Cepat sekali gerakan ini, namun monyet merah itu ternyata tidak kalah gesitnya. Anehnya, gerakan monyet itu seperti gerakan orang bersilat pula ketika ia melangkah mundur dan meloncat menghindarkan diri daripada sapuan kaki Eng-Eng, bahkan sebelum kakinya turun ke tanah, monyet itu sudah membalas dengan cengkeraman tangan yang berkuku panjang meruncing ke arah pundak Eng-Eng. Gadis ini cepat miringkan tubuhnya dan dari samping ia menendang. Puteri Kim Mo Taisu tentu saja memiliki ilmu kepandaian yang lumayan, sungguh pun ayahnya diam-diam mengakui bahwa putrinya ini tidak begitu besar bakatnya. Tendangannya menyamping cepat sekali dan sebelum binatang yang amat gesit itu sempat mengelak, kaki gadis itu sudah mengenai lambungnya. Bukek! Eng-Eng mengeluarkan seruan kaget. Tendangannya tadi dilakukan dengan pengerahan tenaga cukup keras. Akan tetapi ia merasa seakan-akan menendang sebuah batu besar, kakinya membalik dan terasa sakit sekali. Akan tetapi monyet besar itu pun agaknya kesakitan karena ia memekik dan menjadi makin marah. Dengan gerakan cepat dan dahsyat ia menubruk dengan kedua tangan dan kakinya seperti seekor harimau menerkam. Kembali Eng-Eng mengelak dengan menggulingkan tubuh ke atas tanah. Tubrukan luput, akan tetapi binatang itu sudah dapat berjungkir balik dan kini menyerang dan menerjang lagi. Tiba-tiba gerakan binatang itu terhenti. Busong yang tidak tega melihat begitu saja kekasihnya berkelahi melawan binatang liar ini sudah melompat maju. Karena si monyet membelakanginya, ia telah menerkam pundak dan leher binatang itu, terus menggumulnya dan menjepit leher binatang dengan lengan kanannya, sedangkan lengan kirinya menjepit perut. Binatang itu kaget dan meronta-ronta, menggereng dan kedua tangannya menangkap lengan Busong, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari jepitan tangan Busong yang amat kuat. Binatang itu menggulingkan diri, mereka bergumul, namun seperti seekor lintah menempel di kaki kerbau, Busong tidak dapat dilepaskan oleh monyet raksasa yang memekik-mekik marah. Celaka bagi Busong adalah kuku-kuku panjang dari tangan monyet itu yang mencengkeram lengannya. Biarpun Busong amat kuat,
Namun ia terlambat mengerahkan tenaga dalam yang di luar pengetahuannya telah memenuhi tubuhnya itu ke arah lengan. Masih baik baginya begitu kuku-kuku itu menancap lengan, ia mengerahkan tenaga sehingga lengannya tidak sampai terobek. Kuat sekali monyet itu, tenaganya liar dan ganas, mereka bergulingan mendekati jurang. Koko, lepaskan dia! Eng-eng berteriak penuh kengerian melihat betapa kekasihnya bersama monyet itu bergulingan dekat jurang yang curam. Gadis ini loncat mendekat dan mengerahkan tenaga memukul kepala monyet raksasa. Namun kembali ia terkejut karena kepalan tangannya tidak sanggup meremukkan kepala, bahkan terasa sakit. Namun bukan tidak ada pengaruhnya pukulan ini karena si monyet kembali memekik kesakitan dan kedua tangannya yang mencengkeram lengan Busong terlepas. Pemuda ini maklum pula akan bahayanya bergumul dekat jurang, maka ia melepaskan jepitannya dan mendorong punggung monyet itu sambil melompat ke belakang. Monyet itu marah sekali kepada Eng-eng yang 2 kali telah memukulnya. Kini ia meloncat dan menerjang Eng-eng dengan pukulan-pukulan dan cengkeraman dahsyat, gerakannya tidak berbeda dengan ahli silat tinggi yang ahli dalam ilmu Jiao Kang, ilmu mencengkeram. Eng-eng berusaha mengelak, akan tetapi malang baginya, rambutnya yang tadi terlepas dan terurai panjang itu dapat tertangkap oleh tangan monyet yang terus menarik dan mengayunnya. Tubuh Eng-eng terbawa oleh ayunan ini. Monyet itu memekik dan mengerahkan tenaga melontarkan dan tubuh Eng-eng tanpa dapat dicegah lagi melayang ke arah jurang yang amat curam. Eng Moy, Busong menjerit penuh kengerian dan kegelisahan melihat tubuh kekasihnya melayang masuk jurang. Ia lari ke pinggir jurang dan ketika monyet itu menerkamnya, sekali menggerakkan tangan kirinya, Busong berhasil membuat monyet itu terlempar. Dalam keadaan gelisah ini, secara tidak sadar Busong telah mempergunakan sinkang yang sudah mengeram dalam tubuhnya sehingga sekali sampok tangan kirinya sanggup melemparkan monyet yang begitu kuat. Tanpa ingat akan bahaya lagi Busong lalu ikut meloncat ke dalam jurang dengan tangan diulurkan untuk menolong Eng-eng. Tentu saja tubuhnya ikut pula melayang turun dengan kecepatan seperti burung terbang. Eng Moy, ia berseru keras sekali, seluruh perhatiannya tercekam oleh kekhawatiran akan keselamatan Eng-eng. Seujung rambut pun ia tidak ingat bahwa dia sendiri melayang-layang turun menghadapi maut yang mengerikan. Koko, Eng-eng berteriak, merupakan jeritan lemah karena gadis yang sadar akan maut yang mengancam ini telah pingsan. Barulah kini Busong sadar pula akan keadaan mereka. Namun seluruh hasratnya hanya tercurah untuk menolong dan menyelamatkan nyawa kekasihnya, maka ia lalu berteriak keras sekali, sekuat paru-parunya mengeluarkan suara itu. Hek Tiao-ko, tolong! Karena tubuh Busong jauh lebih berat daripada tubuh Eng-eng, maka dalam luncuran ke bawah ini ia lebih cepat menyusul tubuh Eng-eng. Dengan kemauan keras, Busong mengulur tangan dan berhasil memegang lengan Eng-eng. Akan tetapi kini karena kedua tubuh mereka menjadi satu maka berat badan menjadi bertambah dan mereka meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat ke bawah, Busong merasa seakan-akan bukan mereka yang meluncur ke bawah, melainkan batu-batu karang di bawah yang melayang ke atas menuju mereka. Hek Tiao-ko, ia menjerit lagi. Terdengarlah bunyi kelepak sayap ketika burung Raja Wali Hitam yang besar itu menyambar ke arah mereka. Karena burung ini hanya mengenal Busong, maka agaknya hanya kepada pemuda inilah ia mau menolong. Cepat sekali kakinya sudah menyambar pundak Busong. Pemuda itu merasa pundaknya tertusuk kuku, akan tetapi maklum bahwa hanya burung ini yang akan mampu menolong mereka berdua. Ia cepat menggunakan tangan kirinya merangkul ke atas dan berhasil memeluk leher burung Raja Wali Hitam, sedangkan tangan kanannya tetap memegang lengan Eng-eng. Berat tubuh mereka berdua terlalu berat bagi burung Raja Wali yang sudah lelah dan terluka karena dikeroyok monyet-monyet tadi. Maka betapapun ia menggerakkan sayapnya, ia tidak kuasa menahan luncuran ke bawah dan melayang-layanglah mereka bertiga. Biarpun tidak begitu pesat seperti tadi karena tertahan gerakan sayap burung yang berusaha mengangkat mereka, namun mereka masih terus meluncur tanpa tertahankan lagi. Burung itu mengeluarkan suara seperti orang merintih ketika mereka telah dekat sekali dengan dasar jurang, lalu burung itu mengerahkan kaki mengangkat tubuh Busong ke atas sambil membalikkan tubuh sehingga tubuhnya lah yang berada di bawah. Brukek, mereka terhempas ke bawah dan dunia menjadi gelap gulita bagi Busong yang roboh pingsan oleh bantingan yang hebat itu. Lama sekali Busong pingsan. Tubuh kedua manusia dan seekor burung itu tak bergerak sama sekali. Hanya bulu burung yang kehitaman, ujung pakaian Busong dan rambut Eng-eng saja yang bergerak-gerak tertiup angin. Ketika akhirnya Busong membuka matanya, ia nanar dan tidak ingat apa yang telah terjadi. Tubuhnya tak dapat bergerak, akan tetapi perlahan-lahan ingatannya kembali dan ia bergidik.
Kiranya yang membuat ia tak dapat bergerak adalah tubuh Eng-Eng yang melintang di atas dadanya. Perlahan ia bangkit duduk, mengeluh karena seluruh tubuhnya sakit-sakit. Akan tetapi ia tidak mempedulikan dirinya, cepat ia mengangkat tubuh atas Eng-Eng. Gadis itu tidak kelihatan terluka di luar, akan tetapi mulut, hidung dan telinganya mengucurkan darah. Eng Moy, Busong berseru lemah dan mengusap darah dari muka gadis itu. Diguncangnya perlahan pundak Eng-Eng, namun tubuh itu lemas dan mata itu tidak terbuka. Moy Moy, Eng Moy. Busong memanggil-manggil dan mengguncang-guncang, namun sia-sia. Eng-Eng tetap tidak bergerak dan tidak membuka matanya. Dia pingsan, pikir Busong. Harapannya timbul. Dada gadis itu yang menempel di dadanya masih berdetak biarpun lemah, dahinya yang ia ciumi masih hangat. Eng-Eng tidak mati, hanya pingsan. Tidak bisa dia mati. Ia ingat bahwa paling baik adalah mencari air untuk mencuci darah dan untuk membasahi muka dan kepala Eng-Eng agar sadar kembali. Perlahan dan hati-hati ia meletakkan tubuh yang dipangkunya itu. Kembali ia bangkit berdiri, terhuyung-huyung akan jatuh. Akan tetapi ia menguatkan diri dan tiba-tiba tampaklah olehnya tubuh Raja Wali Hitam menggeletak. Kepala burung itu pecah, otaknya berhamburan dan binatang itu tidak bernyawa lagi. Kiranya ketika jatuh tadi, burung itu sengaja memasang tubuhnya di bawah dan malang baginya, kepalanya terbanting pada batu sehingga hancur seketika. Busong berlutut dan mengelus-ngelus burung itu, dan titik air mata membasahi pipi. Kemudian ia teringat kepada Eng-Eng, terus berdiri lagi dan mencari air. Kebetulan tak jauh dari situ terdapat air mancur dari lubang dalam batu karang. Segera ia menuju ke air dan karena tidak ada tempat untuk mengambil air, ia hanya menggunakan kedua tangannya, lalu cepat-cepat berjalan menghampiri Eng-Eng dengan hanya sedikit sisa air di mangkuk tangannya. Setelah muka yang pucat itu terkena air, Eng-Eng bergerak lemah. Dengan mata masih meram, bibir gadis ini bergerak membisikkan kata-kata yang cukup jelas bagi Busong, "Song Koko, Koko, aku cinta padamu." Busong merasa seakan-akan jantungnya diremas. Ia mendekap kepala gadis itu dan berbisik di telinganya. "Eng-Eng, aku berada di sini, mati hidup aku bersamamu, Eng Moy." Ia melihat mulut itu tersenyum, akan tetapi matanya tetap tidak terbuka. "Eng Moy, Eng Moy." Namun gadis itu tidak menjawab dan Busong berlari lagi menuju ke air mancur. Kali ini ia mendapatkan beberapa helai daun yang ia jadikan satu dan dengan daun-daun ini ia dapat membawa air di dalamnya. Gadis itu menelan air dan mengeluh perlahan, lalu membuka mata. Mereka saling pandang. Mata yang sayu dari Eng-Eng bertemu pandang mata penuh harap-harap cemas dari Busong. "Songko," Eng-Eng berkata lemah, berusaha untuk tersenyum. Busong segera memangku gadis itu dan gerakan ini membuat Eng-Eng merintih kesakitan. "Bagaimana, Moy Moy? Apamu yang sakit? Kau tidak apa-apa, bukan?" Pertanyaan penuh kecemasan dilontarkan bertubi-tubi. Eng-Eng meramkan mata, keningnya berkerut-kerut. Jelas bahwa ia menderita nyeri hebat yang ditahan-tahannya. Ia membuka matanya lagi, dan kini bulu matanya basah. "Koko, tiada harapan lagi." Seakan-akan terhenti detik jantung Busong dan ia mereka-reka arti yang lain untuk kalimat itu. "Tautkan kedot apa? Apa maksudmu?" Kembali Eng-Eng meramkan mata, dan ketika membukanya lagi kini beberapa butir air mata mengalir turun. Ia menggeleng kepala, "Sakit semua rasa tubuhku, Songko, kepalaku, serasa dipukul-pukul dari dalam, dadaku, serasa terbakar dan akan pecah, oh." Eng Moy, Busong mendekap kepala itu, mengelus-elusnya seakan-akan ia hendak mengusir rasa nyeri di kepala dengan usapan dan hendak mengoper rasa panas di dadanya sendiri. "Eng Moy, kau tentu akan selamat. Jangan khawatir, Moy Moy, aku akan membawamu pulang, aku akan." "SSTTT, diamlah, jangan bergerak, Koko, biarkan aku menikmati pelukanmu seperti ini untuk terakhir kali." "Song Koko, kau, girangkah dijodohkan dengan aku?" Makin perih hati Busong, seakan-akan kini ditusuk-tusuk jarum. Ia menahan air mata yang hendak runtuh, lalu menundukkan muka menempelkan pipinya pada pipi Eng-Eng, berbisik di telinganya, "Tentu saja, kekasihku, tentu saja aku girang sekali, karena itu kau harus sembuh, kau harus sembuh, kau harus selamat, kelak kita menikah." Naik sedu sedan di dada Eng-Eng, dan hal ini agaknya amat menimbulkan nyeri sehingga ia meramkan matanya kembali. Ketika ia membuka matanya, air matanya makin deras mengalir akan tetapi mulutnya tersenyum. Songko, tangannya diangkat lemah,
meraba-raba dan membelai dagu Busong yang agak berlekuk. Mengapa kau girang berjodoh denganku? Apakah kau cinta padaku? Eng Moy. Busong teringat akan bisikan gadis itu ketika dalam keadaan setengah sadar tadi, bisikan pengakuan cinta. Kau masih bertanya lagi? Aku cinta kepadamu, Eng Moy. Aku mencintaimu dengan seluruh jiwa ragaku. Koko, kasihan kau. Eng merangkul leher itu dan mereka bertangisan. Busong tak dapat menahan diri lagi. Air matanya bercucuran, bercampur dengan air mata Eng di pipi gadis itu yang coba ia keringkan dengan ciumannya. Air mata yang bercampur dengan darah yang masih mengalir keluar dari hidung. Busong tidak peduli, ia menghisap air mata dan darah itu. Kasihan kau, Koko, karena aku tidak akan hidup lagi. Eng Moy, jangan berkata begitu, Moy, kau tidak akan, kau akan hidup bersamaku. Jari-jari tangan Eng menjelajahi muka pemuda itu, mengelus rambutnya seakan-akan ia hendak menggunakan saat terakhir untuk mengenal lebih dekat wajah pemuda yang sejak dahulu telah menguasai rasa kasihnya, yang dahulu hanya dapat ia pandang dan kenang saja. Aku tahu, Koko, aku terluka dalam hebat sekali, dalam dada, darah mengalir di dadaku, juga di kepalaku, tiada guna, aku akan mati, dalam pelukanmu. Moy, kini Busong menangis terseduh-seduh sambil mendekap gadis itu. Kau tidak akan mati? Kalau kau mati, aku pun ingin mati di sampingmu. Eng tersenyum mendengar ini dan kini air mata Busong yang membanjir turun itu memasuki bibirnya yang terbuka, menimbulkan rasa segar pada kerongkongannya yang serasa panas terbakar. Tiba-tiba Eng mendapatkan tenaganya kembali dan ia menolak muka Busong, lalu ia bangkit duduk. Busong tentu saja menjadi girang sekali. Moy, kau sembuh. Kuambilkan air, ya, biar ku masak air agar air hangat-hangat dapat menyegarkan tubuhmu. Lalu kita mencari jalan naik, jangan khawatir, aku masih sanggup menggendongmu ke atas. Kita pulang, Eng tersenyum akan tetapi menggeleng kepalanya, lalu tangannya menepuk tanah di dekatnya memberi isyarat kepada Busong untuk duduk di dekatnya. Kau sanggulkan rambutku, katanya. Biarpun kelihatannya gadis ini bertenaga kembali, namun suaranya tersendat-sendat dan sukar keluarnya. Busong cepat melakukan perintah ini. Jari-jari tangannya menggetarkan kasih sayang mesra ketika ia berusaha menyanggul rambut panjang halus itu sedapat mungkin. Akan tetapi pekerjaan ini sukar sekali ia laksanakan. Jari-jari tangannya menggigil. Tubuhnya sendiri terasa sakit-sakit, ditambah rasa haru dan khawatir membuat air matanya bercucuran. Matanya menjadi kabur dan beberapa kali ia mendekap dan menciumi gadis itu dengan hati hancur. Eng balas memeluk dan bahkan gadis inilah yang mengeluarkan kata-kata hiburan, kata-kata lemah yang berbisik-bisik hampir tak terdengar. Diamlah, Koko, diamlah, kau sanggulkan rambutku, biar rapi. Busong berusaha membesarkan hatinya, akan tetapi bagaimana ia dapat menahan isak tangisnya ketika ia menyanggul rambut itu melihat betapa kepala Eng penuh darah yang mulai membeku. Namun akhirnya berhasil juga ia menyanggul rambut gadis itu. Koko, aku ingin. Ia berhenti, sukar sekali melanjutkan kata-katanya. Busong menempelkan telinga di dekat bibir yang sudah pucat itu. Apa, Moy, kau ingin apa? Aku malu. Hik. Busong memeluknya. Katakanlah, kau mau apa, Moy? Tautkan kedot aku ingin sekarang menikah denganmu. Lalu disambungnya perlahan sekali, aku ingin mati sebagai istrimu. Eng Moy, Busong tak kuat menahan tangisnya. Koko, jangan menangis. Maukah kau? Busong tak dapat menjawab, hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan air matanya bercucuran membasahi mukanya. Hampir pemuda ini pingsan saking perih dan sakit rasa hatinya. Mari kita bersumpah, Koko, marilah. Terpaksa Busong menuruti permintaan Eng. Dengan susah payah ia menggandeng gadis itu, diajak berlutut sambil berpegang tangan, berlutut seperti sepasang pengantin bersembahyang. Untuk menyenangkan hati gadis itu Busong berkata keras-keras, langit dan bumi menjadi saksi. Saat ini kami, Kam Busong dan Kui Eng, menjadi suami istri, sehidup semati. Eng tertawa malu-malu. Ketika Busong menoleh kepadanya, gadis itu merangkulnya dengan wajah penuh bahagia. Eng menyembunyikan mukanya di dada Busong, akan tetapi pada saat itu pula nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Tadinya Busong tidak tahu, baru setelah ia merasa betapa tubuh gadis itu lemas sekali, ia mengangkat dan tahu bahwa kekasihnya itu tak bernyawa lagi. Eng Moy,
Ia menjerit, mendekap dan roboh pingsan sambil memeluk Eng-Eng. Pukulan batin yang diderita Kim Mo Taisu ketika ia mendapatkan muridnya pingsan di samping puterinya, membuat pendekar ini seketika menjadi seorang yang seperti hilang semangat. Rambutnya seketika menjadi putih semua, wajahnya kerut-merut dan pandang matanya sayu seperti lampu kehabisan minyak. Ketika ia mendengar cerita Busong tentang kecelakaan yang menyebabkan tewasnya Eng-Eng, wajah pendekar itu menjadi beringas, kemudian ia lari dan mengamuk. Sehari itu terdengar suara Kim Mo Taisu memekik-mekik dan melengking-lengking di seluruh bukit dan akibatnya amatlah mengerikan. Tak seekor pun binatang monyet tinggal hidup lagi di situ. Ratusan bahkan mungkin ribuan ekor monyet berikut yang masih kecil-kecil semua terbunuh oleh Kim Mo Taisu dan pekerjaan pembunuhan besar-besaran ini baru selesai setelah hari mulai gelap. Setelah mengubur jenazah puterinya di dekat kuburan istrinya, Kim Mo Taisu memandang Busong dengan pandang mata layu, kemudian bertanya, Busong, semua bahan kepandaian yang ada padaku telah kau miliki, namun agaknya engkau tidak merasakan hal itu. Biarlah, agaknya memang lebih baik begitu. Kepandaian silat ternyata hanya mendatangkan malapetaka dan kau berangkatlah ke kerajaan Ko Muda. Di sana mulai diadakan ujian tiap tahun untuk memilih tenaga-tenaga muda yang pandai. Setelah sampai di kota raja, kau carilah seorang sahabatku bernama Ciu Tang yang bekerja sebagai pengurus rumah gadai, tinggalnya di sebelah kiri rumah penginapan Lok An. Kau berikan suratku ini dan selanjutnya dialah yang akan mengatur agar kau dapat mengikuti ujian. Dengan muka pucat dan mata merah Busong mendengarkan pesan gurunya, kemudian tak tahan lagi ia menubruk kaki gurunya dan menangis. Ah, Suhu, malapetaka telah menimpa kehidupan Suhu. Ticu sama sekali belum mampu membalas kebaikan Suhu akan tetapi Suhu selalu memperhatikan keadaan Ticu. Kim Mo Taisu menghela napas panjang. Jalan hidupmu dan jalan hidupku bersimpang jauh. Kau tidak menyukai ilmu silat, mudah-mudahan hidupmu lebih berbahagia daripada hidupku. Mungkin engkau lebih benar, Busong. Dengan hati terharu dan penuh duka, pemuda itu lalu mempersiapkan barang-barang yang hendak dibawanya. Ia makin terharu kalau teringat bahwa semua pakaiannya itu adalah pemberian Suhunya. Maka ia lalu teringatlah akan miliknya sendiri, yaitu obat sarang burung Raja Wali yang diambilnya dari puncak. Segera diambilnya obat itu dan diberikannya kepada Kim Mo Taisu sambil berkata, Ticu tidak dapat berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Suhu, juga tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Sarang Raja Wali hitam ini mungkin sekali berguna bagi Suhu, harap Suhu sudi menerimanya. Terbelalak kakek itu memandang benda ini. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Tanyanya penuh keheranan. Busong lalu menceritakan pengalamannya ketika ia menolong anak Raja Wali yang jatuh kemudian ia melihat benda ini yang segera diambilnya. Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepala dan berkata, benar-benar kehendak Tian. Sungguh aneh dan luar biasa. Seluruh orang Kang Ou akan mengilar melihat benda ini, Busong. Biarpun aku sendiri diberi waktu 1000 tahun, belum tentu aku bisa mendapatkan benda ini. Ah, sungguh lucu kalau nasib mau mempermainkan orang. Kau memiliki semua bakat dan dasar, akan tetapi kau tidak suka ilmu silat, akan tetapi kau mendapatkan mustika Raja Wali hitam ini. Sungguh lucu, kau simpan ini baik-baik, dan setiap kali kau merasa lapar, kau boleh masak ini dan makan. Obat ini akan menguatkan tubuhmu dan mencegah segala macam racun mengganggumu. Ticu serahkan kepada Suhu. Ah, aku sudah tua dan sudah kebal. Untuk apa segala macam obat? Kau simpanlah dan turut nasihatku, kau makan semua sampai habis.